Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap diturunkannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran ini adalah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam yang memantapkannya ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikannya sebagai wahyu dari Allah. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril alaihi salam ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, tahapan yang pertama adalah yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi, kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22, yang artinya bahkan yang didustakannya mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Tahap yang kedua adalah pada malam mubarakah, yaitu malam Lailatul Qadar, diturunkanlah Al-Quran secara sempurna ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Dalil yang mendukung pernyataan tersebut adalah yang pertama, terdapat di dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1-3, yang artinya Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang kedua adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-2, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Selanjutnya yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam mubarakah, serta dinyatakan dengan malam yang dinamai dengan Lailatul Qadar, yaitu salah satu malam pada bulan Ramadan. Yang terakhir, tahap ketiga adalah dari langit pertama ke dalam lubuk hati Nabi SAW dengan cara berangsur-angsur yang memakan waktu selama 23 tahun, yaitu sejak kebangkitannya sebagai Rasul sampai beliau wafat. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah yang pertama, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 106, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar perlahan-lahan kepada kamu membacakannya kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Selanjutnya yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 32, yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya kelompok demi kelompok. Demikian penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.